Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Pratama dengan NIM 52134200004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan multiple efek evaporator dari mata kuliah diffusional thermal separation dengan dosen pengampu Bapak Hanif Prasetyawan, Master of Engineering. Untuk contoh soalnya, diketahui evaporator 3 efek digunakan untuk mengevaporasi larutan gula yang mengandung 5% padatan menjadi larutan terkonsentrasi 80%. Diketahui titik QP dari larutan tidak dipengaruhi oleh tekanan dapat diestimasikan dari nilai ppr dan derajat Celcius yaitu 1,78 X ditambah 0,22 X kuadrat, di mana X adalah fraksi berat dari gula dalam larutan, kemudian saturated steam pada 205,5 kilopascal atau 121,1 derajat Celcius, saturation temperatur yang digunakan. Kemudian untuk tekanan dalam ruang chamber pada evaporator efek yang ketiga adalah 13,4 kilopascal. Kemudian feed rate-nya adalah 10.000 kg per jam pada 26,7 derajat Celcius. Kemudian kapasitas panas dari larutan liquidnya adalah 4,19 dikurang 0,35 X dengan kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian panas dari larutan diabaikan. Kemudian coefisien dari perpindahan panas diestimasikan sebagai U1 yaitu 3123, U2 yaitu 1987, dan U3 1106 dalam satuan watt per meter persegi Kelvin. Jika setiap efek memiliki luasan area yang sama, hitunglah luasan area, kemudian steam rate yang digunakan, dan steam ekonominya. Untuk metode perhitungannya dapat dilakukan yang pertama yaitu mencari nilai T3, VPS3, dan TS3, kemudian mengasumsikan V1 sama V2 sama V3, menghitung A1, L2, L3, dan fraksi berat dari X1, X2, dan X3 dari neraca massa, kemudian menghitung BPR1, BPR2, BPR3, menghitung sigma delta T atau temperatur drop, yaitu delta T1, delta T2, dan delta T3, kemudian menghitung T1, T2, T3, TS1, TS2, dan TS3, menghitung entalpi 1, entalpi 2, entalpi 3, dan faktor latent heat dari steam 1, steam 2, dan steam 3, kemudian dari neraca energi, menghitung V1, V2, V3, dan L1, L2, L3 yang baru, kemudian membandingkan V1, V2, dan V3 dari neraca massa dengan V1, V2, dan V3 dari neraca energi. Jika masih di atas 10%, maka kembali ke langkah 2 dengan mengasumsikan kembali V1, V2, dan V3. Jika sudah di bawah 10%, maka lanjut menghitung V1, V2, dan V3 untuk mencari A1, A2, dan A3. Kemudian hitung loss rata-rata, bandingkan A1, A2, dan A3 dengan luasan rata-rata. Jika masih di atas 10%, maka kembali ke langkah kedua. Jika sudah di bawah 10%, maka perhitungan dapat diterima. Untuk diagram alir atau ilustrasi proses evaporasi sebagai berikut, dengan magnitude 10.000 dan fraksi padatan itu 0,05 pada volume 26,7 derajat Celcius. Kemudian untuk V1 adalah 10.000 dikurangi L1, dan V2 adalah 1 dikurangi L2, dan untuk V3 adalah L2 dikurangi L3, dengan L3 diketahui 16,5 dari neraca massa dari perhitungan neraca massa, dan X3 sama dengan 0,8, yaitu fraksi yang diinginkan 80%. Kemudian untuk metode perhitungannya, langkah yang pertama adalah dari steam table pada tekanan 13,4 kilopascal,
yaitu pada evaporator efek M3 diketahui T3-nya adalah 51,7 derajat Celcius dengan persamaan BPR 1,78X plus 6,22 X kuadrat dengan fraksi padatan yang 5,8, maka diperoleh dengan BPR 3 5,41 derajat Celcius. Untuk T3 adalah nilai TF3 ditambah nilai BPR 3 yaitu 57,08 derajat Celcius. Kemudian pada langkah yang kedua adalah memperhatikan kesetimbangan larutan dengan sistem yaitu neraca masanya yaitu XF dikali F sama dengan X3 dikali R3. Maka kita dapat mencari R3 yaitu XF dikali F dibagi X3. Maka R3 adalah 625 kg per jam. Kemudian untuk oval kaca massa dari sistem F sama dengan L3 ditambah V, maka Vipernya adalah 10.000 dikurangi L3 yaitu 9.375 kg per jam, di mana mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dengan total 19.375, maka diperoleh V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 3.125 kg per jam. Untuk efek yang pertama, neraca massa F sama dengan asal posisi 1, maka asal itu adalah F dikurangi V1 sama dengan 6.275 kg per jam. Kemudian F dikali F sama dengan 1 maka fraksi padatannya adalah XF dikali F dibagi K1 yaitu 0,077. Untuk efek yang kedua dengan neraca massa L1 sama dengan L2 plus V2, maka L2 adalah L1 dikurangi V2 itu 3.350 kg per jam. Dengan neraca massa X1 sama dengan X2 L2, maka fraksi padatan X2 adalah X1 dikali S1 dibagi L2 yaitu 0,1333. Kemudian pada langkah yang ketiga adalah menyelesaikan BPR untuk efek yang pertama dan efek yang kedua. Untuk efek yang pertama dengan fraksi padatan 0,0727 diperoleh BPR 1 0,16 derajat Celcius, dan efek yang kedua dengan fraksi padatan 0,1333 maka diperoleh BPR 2 adalah 0,35 derajat Celcius. Selanjutnya adalah sigma temperature work sama dengan T1 dikurangi T3 dikurangi sigma dari BPR yaitu 63,51 derajat Celcius. Kemudian mengestimasi delta T pada step efek menggunakan persamaan. Untuk T1 menggunakan 1/1, kemudian T2 1/2 dan delta 3 1/3. Delta T1 diperoleh 11,94 derajat Celcius, delta T2 18,76 derajat Celcius, delta T3 32,81 derajat Celcius. Kemudian menghitung diri sebenarnya dari larutan pada setiap efek menggunakan estimasi delta T. Untuk T1 sama dengan T1 dikurangi delta T1 diperoleh 9,16 derajat Celcius. T2 sama dengan T1 dikurangi BPR 1 sama dengan 90,24 derajat Celcius, dan T3 sama dengan T2 dikurangi BPR 2 dikurangi delta T3 sama dengan 57,68 derajat Celcius. Untuk langkah yang keempat adalah neraca panas pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk efek yang pertama diketahui bersamaan neraca panasnya itu F dikali CPF dikali TF dikurangi 0 ditambah S dikali vaporization latent heat dari steam sama dengan K1 dikali CP1 dikali TS dikali T1 dikurangi 0 ditambah V1 dikali H1 dengan nilai CPF dengan fraksi berat 0,05 diperoleh 4,0725 kJ per kilogram Kelvin. Nilai suhu feed yaitu 6,7 derajat Celcius. Dari steam table pada suhu 101,1 derajat Celcius diperoleh faktor latent heat yaitu
194,89 kJ per kilogram. H1 sama dengan F dikurangi V1 atau sama dengan square dikurangi V1, dan yang CPL1 dengan fraksi berat X2 yaitu 0,0727, maka diperoleh 4,0192 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian pada steam table untuk nilai vapor enthalpy pada TV1 yaitu T1 dikali P1 yaitu TV1 adalah 109 derajat Celcius, diperoleh enthalpy steam 1 yaitu 2604,28 kJ per kilogram, dan nilai H1 adalah 2604,28 kJ per kilogram ditambah 1,884 kali BPR1 dengan nilai BPR1 0,16 diperoleh 2,844,58 kJ per kilogram. Kemudian substitusikan data-data ini ke dalam persamaan neraca panas, maka diperoleh persamaan pertama yaitu S sama dengan 1503,49 ditambah 1,0232 dikali V1. Kemudian untuk efek yang kedua dengan persamaan neraca panas, L1 dikali CPL1 dikali V1 dikurangi 0 ditambah V1 dikali latent heat vaporization dari steam 2 sama dengan L2 CPL2 dikali T2 dikurangi 0 ditambah V2 dikali H2. Kemudian untuk LK1 sama dengan 10.000 dikurangi V1 dikurangi V2. Kemudian untuk steam table pada TV1 109 derajat Celcius, maka vapor latent heat-nya adalah 2228,2 kJ per kilogram. Kemudian dengan CPL2 dengan fraksi beratnya 0,1333, maka CPL2 adalah 3,767 kJ per kilogram Kelvin. Dari steam table vapor enthalpy dengan pada suhu TV2 yaitu T2 dikurangi BPR2 atau 89,89 derajat Celcius diperoleh enthalpy steam 2 adalah 2994,32 kJ per kilogram, dan BPR2 2994,32 ditambah 1,844 dikali BPR2 dengan nilai BPR2 0,35, maka diperoleh H2 adalah 2994,58 kJ per kilogram. Kemudian substitusikan data-data ini dengan persamaan neraca panas diperoleh persamaan 2 atau equation 2 yaitu V2 sama dengan 391 kali 2 ditambah 0,9991. Kemudian untuk efek yang ketiga yaitu persamaan neraca panasnya L2 dikali CPL2 dikali T2 dikali 0 ditambah V2 dikali vapor latent heat dari steam 3 sama dengan 3 dikali CPL3 dikali T3 dikali 0 ditambah V3 dikali T3. V3 sama dengan 9.375 dikurangi V1 dikurangi V2. Untuk steam table pada TV2 yaitu 89,89 derajat Celcius diperoleh vapor latent heat-nya adalah 1278,75 kJ per kilogram. Untuk CPL3 dengan fraksi berat 0,8 diperoleh 2,31 kJ per kilogram per Kelvin. Kemudian pada steam table untuk TV3 51,7 derajat Celcius diperoleh enthalpy steam 3 yaitu 2589,58 kJ per kilogram. Kemudian untuk nilai H3 sama dengan 2.589,58 ditambah 1,884 kali BPR3 dengan nilai BPR3 5,41 diperoleh 2.599,77 kJ per kilogram. Kemudian disubstitusikan data-data ini dalam persamaan neraca panas diperoleh equation 3 yaitu V2 sama dengan 4.929,21 dikurangi 0,497 dikali V1. Maka selanjutnya ada mengeliminasi dan substitusi dari ketiga persamaan ini, maka diperoleh V1 2.976,9 kg per jam, V2 3.150,01 kg per jam,
V3 sama dengan 3.248,73 kilogram per jam, dan steelnya adalah 4.948,80 kilogram per jam. Kemudian untuk langkah yang kelima adalah mencari luasan area perpindahan panas dengan persamaan Q sama dengan S dikali faktor heat sama dengan Q dikali A dikali delta T, maka A sama dengan S dikali faktor heat dibagi U dikali delta T. Untuk nilai S-nya dalam second, dikonversi dalam second, dan untuk nilai faktor heat-nya dikonversi dalam joule. Maka diperoleh luasan area yang pertama adalah 74,38 meter persegi, dan luasan yang kedua adalah 49,4 km persegi, dan dengan persamaan yang sama, luasan area yang ketiga adalah 53,20 meter persegi. Untuk rata-rata luasan area adalah 59,1 meter persegi, karena luasan area 1 dan 1 masih di atas 10% dari luasan area rata-rata, maka perlu dilakukan trial yang lain. Kemudian untuk nilai V1, V2, dan V3 yang diperoleh sebelumnya, maka diperoleh nilai L1 dan L2 yang baru, yaitu L1 H dikurang S1 sama dengan 7.023,74 kg per jam, dan L2 L1 dikurang V2 3.873,73 kg per jam, dan dengan L3 425 kg per jam. Kemudian mencari faksi berat yang baru berupa 0,712, dan faksi berat yang kedua adalah 0,1291. Kemudian mencari nilai BPR atau efek pertama dan efek yang kedua. Untuk efek yang pertama dengan faksi berat 0,0712 diperoleh 0,16 derajat Celcius, dan untuk efek yang kedua BPR2 dengan faksi berat 0,1291 diperoleh 0,33 derajat Celcius. Untuk sigma delta T atau temperature probe, yaitu dengan nilai BPR yang baru diperoleh 63,53 derajat Celcius. Kemudian mencari delta T yang baru adalah delta T yang lama dikali lintasan dibagi luasan rata-rata. Untuk delta T1 diperoleh 15,3 derajat Celcius, delta T2 15,9 derajat Celcius, dan delta T3 9,70 derajat Celcius. Kemudian untuk menyesuaikan agar total delta T adalah 3,53 dengan asumsi delta T1 17 derajat Celcius, maka delta T2 adalah 15,9 kali 3,53 dikali 17 dibagi 15,9 kali 9,70, yaitu 16 derajat Celcius, dan delta T3 yaitu delta T3 yang lama 2,70 sama dengan 3,3 dan 3,53 dikali 17 dibagi 12,9 dan 29,70 sama dengan 30,53 derajat Celcius. Kemudian mencari titik diri sebenarnya yang baru dari setiap larutan pada setiap efek dengan estimasi delta T. T1 sama dengan T1 dipanggil T1 itu 1,1 derajat Celcius, dan T2 T1 dikurangi T1 dikurangi delta T2 itu 87,94 derajat Celcius, dan T3 sama dengan T2 dengan T2 dikurangi delta T3 sama dengan 7,68 derajat Celcius. Maka untuk langkah selanjutnya adalah pada langkah yang keempat, yaitu perhitungan neraca panas dengan persamaan yang sama, kemudian nilai CPF transaksi berat 0,05 4,725 kJ per kilogram per Kelvin, nilai TF2 0,7 derajat Celcius, pada sistem TFS harus 21,1 derajat Celcius. Peralatan heatnya adalah 2.194,9 kJ per kilogram. Kemudian untuk L1 10.1 CPL1 dan faksi berat yang baru 0,712 sama dengan 4,0227 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian pada singkat baru serta entropinya untuk TC1 sama dengan 1 yaitu 103,94
derajat Celcius diperoleh entalpi sistem 1 yaitu 2676,64 kJ per kilogram, dan untuk entalpi 1 yaitu 2676,64 kJ per kilogram ditambah 1,884 dikali BPR1 dengan BPR 1,16 yaitu 2676,94 kJ per kilogram. Maka data tersebut disubstitusikan dalam persamaan neraca energi oleh persamaan atau ekuasi yang pertama yaitu S sama dengan 1412,50 ditambah 1028 dikali V1. Kemudian untuk efek yang kedua dengan persamaan yang sama pada metode yang sebelumnya dengan A1 sama dengan 10.000 dengan V2 pada steam table pada TC1 100,94 derajat Celcius diperoleh kalkulatan heatnya 2021,91 kJ per kilogram, CPL2 dengan fraksi berat yang baru yang menentukan 91 selama 3,8866 kJ per kilogram Kelvin, dan dari steam table pada TV2 87,61 derajat Celcius, maka entalpi steam dari 2019 kJ per kilogram, maka H2 adalah HS2 ditambah 1,884 dikali BPR2 dan BPR2 dan 0,33, maka H2 value minus 1,31 kJ per kilogram. Kemudian data-data disubstitusikan dalam persamaan neraca energi, maka diperoleh ekuasi yang kedua, kedua sama dengan 333,30 ditambah 0,9374 dikali V1. Kemudian untuk efek yang ketiga dengan persamaan neraca energi yang sama pada metode yang sebelumnya atau pada yang sebelumnya dengan steam table V2 yaitu kedilukan BPR2 yaitu 87,1 derajat Celcius diperoleh kalkulatan heatnya pada steam 3 yaitu 2284,65 kJ per kilogram. Untuk CPL3 dan fraksi berat 0,8 yaitu 2,31 kJ per kilogram Kelvin. Untuk steam table pada CPL entalpi dengan PV3 dengan 1,67 derajat Celcius, maka entalpi steam 3 yaitu 2589,58 kJ per kilogram. Untuk entalpi 3 adalah HS3 ditambah 1,884 dikali BPR3 dengan nilai BPR3 5,41 yaitu 2599,77 kJ per kilogram. Kemudian data-data tersebut disubstitusikan dalam persamaan neraca energi, maka diperoleh ekuasi yang ketiga yaitu 4.42,632 sama dengan 4.31,1 ditambah 0,497 dikali V1. Kemudian dieliminasi dan disubstitusi ekuasi 1, ekuasi 2, dan ekuasi 3 diperoleh C1 2.994 kg per jam, C2 3.141,97 kg per jam, dan C3 adalah 3.239,79 kg per jam, dan steam yang diperlukan adalah 4.494,73 kg per jam. Kemudian pada langkah yang kelima adalah mencari luasan area perpindahan panas dengan persamaan yang sama dan nilai S yang baru dan population heat yang baru dan data yang baru diperoleh 51,2 meter persegi. Untuk luasan yang kedua diperoleh 54,9 meter persegi dan luasan yang ketiga adalah 57,49 meter persegi. Karena rata-rata dari ketiga luasan ini kemudian dibandingkan dengan A1, A2, dan A3 selisihnya sudah di bawah 10%, maka perhitungan dapat diterima. Kemudian kesimpulannya adalah untuk area pada setiap efek evaporator untuk area pertama dari 1,2 meter persegi, untuk area kedua dari 0,8
9 meter persegi untuk area 3 dan 57,49 meter persegi. Kemudian untuk steam yang diperlukan adalah 4.494,73 kilogram per jam, dan steam ekonomi adalah dari reaktor pertama yang 1 plus V2 plus V3 dibagi steam yang dibutuhkan yaitu 9.370 megagram per jam dibagi 4.494,73 kilogram per jam, yaitu steam ekonominya adalah 2,68. Sekian penjelasan mengenai contoh perhitungan multiple effect evaporator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.